Gimana rasanya pakai laptop gaming termurah dari Asus yang masih bisa buat diajak main Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, RDR 2, GTA 5, bahkan Wukong. Tapi apa iya Asus berbaik hati bikin laptop gaming budget yang bisa main game-game berat tanpa kekurangan? Nggak mungkin kan? Yuk kita bahas di video kali ini. Dari desainnya udah kelihatan kalau ini laptop gaming banget. Khas banget lah TUF gaming zaman dulu. Di bodinya juga ada efek-efek karbon yang makin nunjukin kalau ini adalah laptop gaming. Tapi sayang bro, gampang nempel fingerprint. Material dari body covernya pakai plastik ABS yang diklaim Asus sudah ada sertifikasi military grade. Dari website resmi Asus nggak dijelasin ini habis diuji apa aja. Tapi sebagai orang awam, ngetesnya kan diketok aja ya. Kalau kita ketok rasanya emang plastik. Beda sama laptop ROG 70 jutaan yang kalau kita pegang itu feel mahalnya dapet. Kalau di sini ya feel laptop budget. Asus TUF Gaming A15 memiliki panjang 36 cm, lebar 25,4 cm, dan tebal 2,2 cm sampai 2,5 cm. Dan semuanya itu menghasilkan berat 2,3 kg doang bro. Ini termasuk ringan. Dibawa kemana-mana juga nggak kerasa berat. Port I/O dari laptop Asus TUF Gaming ada di sebelah kiri dan kanan doang. Di sebelah kiri ada port 3,5 mm combo audio jack, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2, dua port USB Type-A 3.2 Gen 1, satu port full HDMI, dan port untuk kabelan. Di sebelahnya ini buat colokin adaptor chargernya. Sedangkan di sebelah kanan cuma ada satu port USB Type-A 3.2 Gen 2. Nice sih, masih dikasih satu di sebelah kanan. Ini berguna banget buat colokin dongle mouse wireless, jadi biar mouse-nya nggak nge-lag. Lanjut ke bagian monitor, dan ini jadi bagian yang dipangkas habis sama Asus. Klaim dari Asus juga nggak terlalu tinggi. Coverage display-nya dari laptop ini hanya memiliki 62,5% sRGB dan 47,35% Adobe RGB. Bukan warna layar yang akurat. Layarnya sendiri berukuran 15,6 inci IPS Full HD dengan refresh rate sebesar 144Hz yang pastinya sudah nyaman banget dibuat untuk main game FPS. Di layarnya sendiri juga sudah ada anti-glare yang bikin efek cahaya nggak terlalu mantul. Tingkat kecerahan maksimal di 250 nits dan rasio kontrasnya di 1000:1. Dan kalau mau buka layarnya, nggak bisa pakai satu tangan. Bisa sih, tapi rada ngangkat kayak gini. Again, ini ciri khas dari laptop budget dan aku sendiri paham Asus lebih mementingkan spek dan performanya. Jadi wajar kalau harus ada yang dipangkas. Bezelnya sendiri sudah tipis di sisi kiri, kanan, dan atas. Bezel atasnya ini agak lebar sedikit sih, soalnya ada tempat untuk webcamnya. Kualitas webcamnya cuma di 720p, dan ini biasa aja. Ya paling enggak kalau buat online meeting sudah cukup lah. Keyboard di laptop Asus TUF Gaming sudah full size seperti ini. Kayaknya sekarang jarang ya ada laptop gaming yang keyboardnya nggak full size. Soalnya buat aku yang sering ngoding, numpad di sebelah sini jarang kepake. Jadi aku sendiri lebih prefer keyboard yang nggak full size. Tapi mungkin numpad ini berguna buat orang-orang yang kerjanya sering hitung-hitungan, misal di Excel. Keyboardnya sendiri sudah ada RGB single zone yang bisa kalian ganti-ganti lewat aplikasi Armoury Crate. Untuk touchpadnya sendiri ada di tengah-tengah, nggak sejajar sama spacebar. Ini plus minus ya. Ada yang suka sejajar spacebar, ada yang suka di tengah-tengah body laptop seperti ini. Tapi namanya laptop gaming bro, pasti bakalan pakai mouse gaming juga kan? Jadi lebih baik di disable saja touchpadnya dengan pencet Fn plus F10. Kalau mau enable, tinggal tekan lagi Fn plus F10. Speakernya sendiri ada dua, di sebelah kiri dan kanan bawah dari laptopnya. Dan kualitasnya udah lumayan lah. Emang bukan speaker yang terbaik, tapi paling nggak buat sekedar entertainment doang, udah cukup banget kok. Nah, kalian bisa nilai sendiri bagaimana kualitas suaranya. Bicara tentang performa, ini jadi poin unggulan dari Asus TUF Gaming A15. Ditenagai oleh AMD Ryzen 5 7535HS yang memiliki fabrikasi 6 nanometer dengan TDP 45W. Lalu ada GPU Nvidia GeForce RTX 2050 laptop dengan VRAM sebesar 4GB GDDR6. Dari GPU Z kelihatan max TDP discrete GPU ini ada di 55W. Ada RAM sebesar 16GB DDR5 yang sayangnya masih single channel. Tapi sudah disediakan juga slot untuk upgrade kok. Jadi kalau mau upgrade, tinggal ditambah aja. Untuk storage-nya disematkan SSD sebesar 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD yang punya speed read di 5000-an MB/s dan write di 3900-an MB/s. Ini udah lumayan kenceng lah. Oke, kita akan tes dapur pacunya dengan benchmark sintetis. Pertama kali kita tes dengan Cinebench 2024. Skor yang didapat 505 PTS untuk CPU multicore, 84 PTS untuk CPU single core, dan 6,02x untuk MB rasionya. Benchmark sintetis kedua kita coba di Blender dengan menggunakan file BMW. Jika dengan CPU, butuh waktu render selama 4 menit 21 detik.
dan jika dengan GPU hanya butuh waktu render selama 1 menit 7 detik. Next benchmark kita pakai 3D Mark TimeSpy Extreme, skor yang didapat 1822 untuk graphic score, 3420 untuk CPU score, dan 1959 untuk TimeSpy Extreme score. Sedangkan jika dengan Firestrike Extreme, skor yang didapat 5073 untuk graphic score, 20059 untuk basic score, 2051 untuk combine score, dan 4900 untuk Firestrike Extreme score. Di sini kita juga bisa lihat performa cooling system dari Asus TUF Gaming A15. Ini benar-benar dijaga agar nggak sampai 100 derajat. Selama benchmark berjalan, temperatur CPU-nya hanya di kisaran 70 derajat sampai paling mentok di 92 derajat. Ini semua berkat adanya 3 heat pipe, 2 fan, dan 3 exhaust yang ada di 2 di belakang dan 1 di sebelah kanan. Nice Asus. Lanjut, benchmark dengan PC Mark 10, skor yang didapat 8368 untuk Essential, 7776 untuk Productivity, dan 7311 untuk Digital Content Creation. Terakhir, benchmark sintetis dengan VR Mark dapat seperti tabel berikut. Dapat skor 6029 untuk di Orange Room, 4302 untuk di Cyan Room, dan 1245 untuk di Blue Room. Kalau untuk ngedit dan render video di DaVinci Resolve 19 yang free version, ini udah oke kok. Video yang dipakai berdurasi 8 menit, 4K 25 fps. Scrolling timeline-nya lancar, dan saat di-render hanya butuh waktu 4 menit 52 detik. Next, kita coba benchmark gaming. Pertama kali game ringan aja seperti Dota 2. Dengan settingan grafis best looking, bisa mendapatkan rata-rata di 85 fps. Lanjut di game CSGO 2, dengan settingan grafis rata kanan, bisa mendapatkan rata-rata di 119 fps. Mulai game berat nih, Forza Horizon 5. Ini kita coba benchmark beberapa kali dengan ganti-ganti settingan grafis. Pertama untuk settingan preset low dan DLSS off, bisa mendapatkan rata-rata di 72 fps. Lalu untuk settingan preset medium dan DLSS on, mendapatkan rata-rata di 95 fps. Preset medium aja sudah bisa rata-rata 95 fps. Ini udah lumayan banget bro. Di sini juga kelihatan kalau video memorinya juga hampir mentok, 2,9 GB dari 3,29 GB. Kita masih penasaran dan dicoba lagi di settingan preset height DLSS on, bisa mendapatkan rata-rata di 84 fps. Next, game Shadow of the Tomb Raider dengan settingan preset height bisa mendapatkan rata-rata di 64 fps. Dan jika DLSS-nya dinyalakan dan settingan presetnya masih sama pakai yang high, rata-rata fps-nya malah turun ke 61 fps. Black Myth Wukong. Game ini termasuk game berat, tapi Asus TUF Gaming A15 at least masih bisa dapat average 64 fps di preset low. Kalau kita gunakan preset medium, bisa mendapatkan average di 37 fps. Lanjut ke game AAA RDR2, ini kita tes di 3 preset bawaan. Pertama, preset Favor Performance bisa dapat average FPS di 69. Lalu preset Balance bisa dapat average FPS di 66. Dan terakhir, preset Favor Quality bisa dapat average FPS di 46. Next, game AAA lainnya GTA 5 dengan settingan grafik seperti ini bisa dapat average FPS di 93. Last game Cyberpunk 2077, ini preset low bisa dapat average FPS di 64,25. Di preset medium bisa dapat average FPS 65,01. Ini rada aneh sih. Kenapa di preset medium malah lebih bagus dari preset low? Ya udah nggak apa-apa lah. Ini kita lanjut terus benchmarknya sampai preset high dan terakhir di ultra. Ini gokil bro, di luar ekspektasiku. Di preset ultra aja masih bisa dapat average FPS 62,75. Ini berarti kalian keluar 9 jutaan doang sudah bisa buat main game Cyberpunk 2077 dengan preset paling bagus. Bang, nggak coba preset ray tracing? Yes, ini iseng aja mau aku coba. Karena setauku, RTX 2050 itu sudah bisa pakai fitur ray tracing. Ini di preset ray tracing overdrive bisa dapat average FPS 66,56. Gokil bro. Sekarang laptop under 10 juta aja sudah bisa buat main game Cyberpunk 2077 mentok kanan. Untuk kapasitas baterainya sendiri hanya 48 Wh. Kecil ya. Ini kita tes hanya buat casual task plus entertainment seperti lihat YouTube. Baterainya dari 67% berkurang ke 17% setelah dipakai selama 120 menit. Ini lumayan boros bro. Untung charger laptop ini termasuk kecil, jadi enteng dan gampang jika mau dibawa kemana-mana. Kapasitas chargernya ini 150 watt, dan ini ngecharge-nya juga lumayan cepat. Kita coba ngecharge dari 17% ke 80% hanya butuh waktu kurang lebih 45 menit. Dari Asus sendiri juga sudah ada baterai care mode, jadi ngecharge-nya bakalan dilimit sampai 80%. Ini gunanya biar bikin umur baterai laptopnya jadi lebih awet. Kamu juga diberikan opsi untuk upgrade di bagian RAM dan SSD. Bawaan RAM-nya ini masih single channel 16GB DDR5, dan ini bisa di-upgrade up to 32GB.
Jadi tinggal beli lagi aja RAM 16GB DDR5 satu lagi. Harganya di Tokped sih variatif. Ini aku cari ada yang 700 ribuan doang. Kalau sudah di-upgrade jadi 32GB RAM, pasti performanya akan meningkat juga. Lalu di bagian SSD-nya masih tersedia satu slot kosong PCIe 4.0 NVMe M.2. Dari semua spek gear tersebut, laptop ini cuma dihargai dengan harga 9 jutaan. Ya 10 juta kurang dikit lah. Tapi dengan harga segini sudah bisa buat apapun. Buat main game berat seperti Cyberpunk 2077, RDR2, GTA 5, dan lain sebagainya, bisa dilibas habis. Buat kamu yang mau beli laptop persis seperti di video ini, bisa pakai link yang ada di deskripsi ya. Asus TUF Gaming A15, laptop gaming termurah dari Asus yang per video ini dibuat cuma dijual 9 jutaan. Ya kita bilang 10 juta aja lah ya biar netizen nggak marah. Pertanyaannya, cocok untuk siapa? Menurutku laptop gaming satu ini cocok buat siapapun. Buat gaming tipis-tipis yang common seperti Dota 2 atau CSGO 2 bisa. Main game AAA bisa. Tapi ya kalau mau dapat FPS tinggi, grafiknya harus di set low to medium aja. Mau grafik mentok kanan juga bisa-bisa aja sih, masih nyaman aja kok dipakainya. But 9 jutaan doang bro, apa yang harus dikomplain? Buat coding udah cukup banget. Berat laptopnya enteng, chargernya juga nggak gede-gede banget. Baterainya sayang agak boros. Casual task plus entertainment selama 2 jam, baterainya berkurang 50%. Tapi chargernya ini ringan dan gampang dibawa. Ngecharge-nya juga cepat. Jadi ini cocok banget buat kamu yang masih jadi mahasiswa. Dibuat ngedit video juga oke. Render video 4K di DaVinci Resolve yang free version aja kenceng. Apalagi kalau video kamu cuma 1080p. Pasti lebih kenceng lagi. Tentu laptop ini juga cocok buat kamu para content creator. Semuanya itu berkat adanya prosesor AMD Ryzen 5 7535HS dan ada discrete GPU Nvidia RTX 2050. Emang bukan yang high-end banget, tapi 9 jutaan bro. Dapat prosesor AMD yang kenceng dan GPU yang sudah oke lah. Jelas ini susah buat dikomplain. Oke, aku Ferry Akbar, sampai jumpa di next video.